Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya lagi sahabat guru? Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang Principles of Assessment atau prinsip-prinsip penilaian. Nah, materi ini muncul ketika saya mengikuti UP kemarin. Ada dua soal yang masuk pada materi ini, yaitu terkait tentang reliability dan Wozniak. Kita akan lihat satu persatu dari Principle of Assessment ini. Ketika kita berbicara tentang prinsip penilaian, maka pada prinsipnya tes atau instrumen penilaian yang kita gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa itu harus baik. Sehingga hasil yang kita harapkan itu dapat tercapai sesuai target yang ada. Membuat tes yang baik atau instrumen penilaian yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria atau prinsip. Yang pertama yaitu practicality, praktis. Yang kedua yaitu reliability atau reliable. Yang ketiga itu validity atau valid. Yang keempat itu authenticity. Lima itu washback atau backwash, itu adalah dampak dari tes tersebut atau dampak dari penilaian tersebut. Sahabat guru, soal yang muncul ketika saya UP kemarin itu yaitu ada dua soal tentang studi kasus, sehingga kita diberikan suatu gambaran studi kasus dan kita disuruh menentukan apakah kasus itu atau gambaran yang ada pada soal itu termasuk ke dalam salah satu dari 5 prinsip penilaian ini, ataukah practicality, reliability, validity, authenticity, atau washback. Nah, soal yang saya kemarin itu dia lebih ke reliability dan washback. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 5 prinsip penilaian ini secara global sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Siapa tahu nanti dari kelima ini muncul selain dari reliability dan washback. Yang pertama yaitu practicality. Jika kita berbicara tentang practicality, maka itu sudah otomatis ke kepraktisan. Apa sih kepraktisan tersebut? Kita lihat di sini, kepraktisan atau practicality itu mengacu pada kemudahan-kemudahan. Jadi kata kuncinya di sini kalau practicality itu praktis, yang artinya ada kemudahan-kemudahan ketika kita mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpan instrumen atau alat evaluasi kita. Nah, kriteria kepraktisan suatu tes atau penilaian itu dapat dilihat dari beberapa macam. Yang pertama yaitu waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyusun tesnya. Apakah kita membutuhkan waktu yang panjang atau pendek atau sesuai dengan yang kita harapkan. Jika waktu yang kita gunakan terlalu lama, maka saya rasa itu tidak praktis karena kita banyak menghabiskan waktu untuk menyusun tes, sementara pekerjaan kita sebagai guru yang lain itu masih banyak. Kemudian yang kedua yaitu biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan tes tersebut. Apakah untuk mengikuti tes tersebut siswa membutuhkan biaya yang mahal, maupun ketika guru untuk menyelenggarakan tersebut membutuhkan biaya juga yang cukup mahal, sehingga itu tidak praktis karena bagi siswa, eee, karena mungkin untuk beberapa siswa itu akan mengalami kesulitan bagi yang, ekonominya menengah ke bawah. Sehingga, memberikan kesulitan kepada siswa-siswa yang ingin mengikuti tes atau ujian tersebut. Yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes. Kalau yang nomor satu tadi, waktu yang diperlukan untuk menyusun tes itu lebih kepada guru ketika menyusun instrumen penilaian, membuat soal, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tes itu. Kita sebagai seorang guru harus mempertimbangkan waktu yang kita punya di dalam kelas untuk melaksanakan tes yang akan kita buat. Sehingga kita harus mencocokkan jumlah soal, bentuk soal, tingkat kesulitan soal dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tes-tes tersebut. Yang keempat yaitu tingkat kesulitan menyusun tes. Jadi,
bagi guru ketika menyusun suatu instrumen penilaian atau tes itu harus juga memperhatikan tingkat kesulitannya. Yang kelima adalah tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan tes, sehingga ketika kita melaksanakan, proses pemeriksaan atau pengkoreksian, itu kira-kira, sulit atau tidak untuk kita, memeriksa hasil dari tes dari siswa kita. Yang keenam, tingkat kesulitan melakukan interpretasi terhadap hasil tes. Bagaimana kita menginterpretasi terhadap hasil tes tersebut? Apakah terlalu sulit ataukah, tidak? Sehingga ini juga harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam membuat instrumen penilaian atau tes. Yang kedua yaitu reliability atau reliabilitas. Nah, ini kemarin yang masuk ketika saya mengikuti UP. Reliability atau reliabilitas itu adalah tingkat keajekan atau konsistensi suatu tes. Jadi kata kunci dari reliability itu adalah konsistensi dari suatu tes. Tes atau alat instrumen yang kita gunakan untuk memberikan penilaian terhadap siswa kita itu harus konsisten. Maksudnya konsisten di sini yaitu sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajak atau relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Jadi tes itu dimanapun, kapanpun, siapapun yang mengikuti atau menggunakan alat tes tersebut, hasil yang akan coba menggambarkan kepada sahabat guru agar lebih memahami tentang reliabilitas ini. Saya contohkan seperti ini. Misalnya ketika saya ingin mengukur suatu panjang, saya mengukurnya dengan menggunakan karet. Apakah bisa karet ini kita sebut dengan alat ukur yang menjadi instrumen penilaian panjang? Jawabannya adalah bisa, karena karet ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Namun ketika ada pertanyaan, apakah karet ini reliable, konsisten terhadap ukuran panjang? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dari sifat karet tersebut adalah fleksibel, tidak tetap. Jadi sehingga karet ini ketika mengukur suatu panjang eee, jadi ketika ada seorang siswa mengukur panjang dengan karet ini didapatkan panjangnya 5 sentimeter, bisa berubah terhadap siswa yang lain. Panjangnya bisa berubah menjadi 7 sentimeter atau 10 sentimeter. Karena kenapa? Karena sifat dari alat ukur atau instrumen penilaian ini, yaitu karet, itu adalah fleksibel, tidak konsisten. Sehingga alat ukur ini tidak bisa kita gunakan untuk memberikan penilaian terhadap siswa. Yang ketiga yaitu validity atau validitas. Validitas ini lebih mudah ketika kita membedakannya dengan reliability. Validitas atau validity ini mengacu pada tingkat ketepatan tes tersebut sebagai alat ukur hasil belajar siswa, yaitu suatu tes atau instrumen dikatakan valid apabila tes atau instrumen penilaian tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi ketika kita ingin misalnya mengukur atau menilai, speaking, kemampuan berbicara seorang siswa, maka instrumen yang kita gunakan yaitu instrumen yang mengarah ke speaking atau ke, keterampilan berbicara siswa, tidak yang lain. Jadi kita mengukur apa yang hendak diukur. Nah, misalnya di sini, tes yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi listening, maka seluruh butir soal harus berbentuk teks lisan yang diperdengarkan kepada siswa, bukan teks tulis. Jadi apa yang kita hendak ukur itu diukur. Ketika kita ingin mengukur listening, maka butir soalnya itu juga harus yang lisan yang memperdengarkan kepada siswa, bukan teks tulis. Yang keempat yaitu authenticity, penilaian autentik, yaitu penilaian yang menyajikan siswa dengan tantangan dunia nyata yang mengharuskan mereka untuk menerapkan keterampilan yang relevan
dan pengetahuan mereka. Jadi di sini autentik asli. Jadi penilaian itu memang digunakan oleh siswa nanti untuk kedepannya bisa diterapkan keterampilannya di dunia nyata. Penilaian otentik ini sering didasarkan pada kinerja, yaitu siswa diminta untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi dengan cara apapun yang dirasa cocok bagi mereka. Yang kelima yaitu washback. Nah, ini kemarin yang muncul ketika saya mengikuti UP. Washback or backwash refers to effect of language testing on teaching and learning. Jadi di sini kata kuncinya yaitu adalah efek, dampak. Jadi washback atau backwash itu adalah dampak dari penilaian bahasa itu sendiri dalam proses belajar mengajar. A test affect participant, process, and product in teaching and learning. Jadi tesnya di sini mempengaruhi siswa dalam proses dan hasil dari belajar dan pembelajaran. The washback could be positive or negative, either for the student or the teacher. Jadi washback di sini maksudnya tes atau penilaian tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi guru ataupun siswa. Saya contohkan di sini misalnya bentuk tesnya itu ujian nasional. UN merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilaksanakan oleh siswa atau tes ya. Nah, ketika UN ini dilaksanakan secara nasional, maka siswa itu merasa, lebih hati-hati untuk mengerjakan soal, sehingga memberikan dampak positif kepada siswa. Siswa lebih sering belajar, kemudian aktif dalam kelas, sehingga penilaian atau pelaksanaan UN ini bisa kita, kategorikan memberikan dampak yang positif. Jadi washback-nya washback positif. Namun UN ini juga bisa berdampak negatif misalnya, karena UN ini hanya ada beberapa, mata pelajaran saja yang diujiankan, sehingga, cenderung membuat siswa lebih fokus kepada pelajaran-pelajaran tertentu, sehingga ada pelajaran yang lain yang dianggap remeh atau dilupakan. Sehingga UN ini juga memberikan washback negatif untuk siswa. Jadi seperti itu, lebih kepada efek atau dampak dari tes tersebut. Nah, demikianlah sahabat guru materi kali ini tentang Principles of Assessment atau prinsip-prinsip penilaian. Untuk contoh soal-soalnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk menontonnya dan untuk berlangganan dengan subscribe, like, comment, and share channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.